Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, para lansia, dan kita semuanya di sini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 1 hingga 7. Silakan buka. Maunya ada ya di sini. Matius 7 ayat 1 hingga 7. Ayat 1 sampai 6. Baca bersama. Kita akan membaca bersama. Hal menghakimi, saya ayat pertama dan jemaat ayat kedua dan seterusnya ayat 5 baru ayat 6 kita bersama membacanya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mari kita membaca bersama-sama. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada kambing, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kutiknya, lalu dia berbalik kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan memperlakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Ada amin? Amin. Jangan menghakimi. Itulah topik yang sedang kita bahas bersama. Saudara, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita adalah makhluk sosial. Orang lain memberikan pengaruh dan juga warna di dalam hidup. Orang lain itu memberikan warna tersendiri bagi perkembangan hidup kita masing-masing. Kalau nggak ada istriku, ya saya nggak bahagia. Kalau nggak ada suaminya, tidak bahagia. Itu berarti menunjukkan sosial. Kita adalah sosial di dalam hidup kita. Terkadang saudara, bapak ibu, para lansia dan lansia, aku merasa paling hebat, paling sempurna, paling tampan walaupun tidak tampan, paling cantik. Ada yang merasa yang paling cantik di sini? Ada. Ya. Dan paling benar. Ini yang lebih parah. Dia aja yang selalu benar di dalam hubungan dengan orang lain. Sehingga saudara, di dalam hidup ini kalau kita memiliki pandangan seperti itu, pastilah kita selalu melihat bukan kebaikan orang lain, tetapi kesalahan orang lain. Coba dulu kita pikirkan, apakah kita melihat orang yang baru dari sudut negatif atau positif?
Bagaimana sikapmu melihat seseorang? Dari positif atau negatif? Mari kita budayakan melihat orang selalu dari perspektif positif. Melihat orang selalu bersifat dari perspektif positif. Namun tak dapat kita sangkal, faktanya kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita sendiri. Menghakimi dan melihat segala kesalahan orang lain adalah pekerjaan yang mudah. Melihat pekerjaan dan kesalahan orang lain adalah pekerjaan yang paling mudah. Tetapi yang sulit adalah melihat diri kita, melihat kesalahan kita. Walaupun itu kesalahan kita cukup besar, tapi seringkali kita berbicara seolah-olah tidak pernah salah. Selalu menganggap dirinya adalah paling sempurna. Perenungan kita pada pagi ini yaitu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Katanya jangan menghakimi. Misalnya kehidupan Israel ketika itu, orang itu menganggap dirinya, kelompoknya adalah kelompok yang paling sempurna dan benar, paling rohani, sehingga tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuannya, menganggap merasa diri benar di dalam kehidupan ini. Ada egoisitas, ada kesombongan akan kepribadiannya. Maka saudara, akibatnya bangsa Israel dibuang ke Asyur atau dibuang ke Babel. Di sinilah kita belajar, saudara, bahwa hidup ini sering kali kita hidup tidak melihat kekurangan, tidak melihat kekurangan kita, tapi hanya melihat kepada kekurangan orang lain. Khotbah ini sangat tandas. Perenungan ini sangat jelas. Yang sering terjadi justru itu yang dikemukakan oleh Yesus kepada umat, kepada kita. Dalam kehidupan hari lepas hari, seringkali menghakimi. Jangan-jangan kita juga sering menghakimi. Sekalipun kita mendengar perkataan yang biasa-biasa saja, atau ada anekdot mengatakan